Assalamualaikum. Hai, ketemu lagi dengan kakek Merza. Pensiunan gaul, banyak acara. Kali ini kakek Merza akan menyampaikan legitimasi bisnis syariah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah, surat ke-62 ayat 10, yang artinya apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Sahabat kakek Merza sekalian, sejak adanya kehidupan manusia di muka bumi, hajat untuk hidup secara kooperatif di antara manusia telah dirasakan dan telah diakui sebagai faktor esensial agar dapat survive dalam kehidupan. Seluruh anggota manusia bergantung kepada yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Ketergantungan mutualistik dalam kehidupan individu dan sosial di antara manusia telah melahirkan sebuah proses evolusi gradual dalam pembentukan sistem pertukaran barang dan pelayanan. Dengan semakin berkembangnya peradaban manusia dari zaman ke zaman, sistem pertukaran ini berevolusi dari bentuk yang sederhana kepada bentuk bisnis modern. Al-Quran sebagai pegangan hidup umat Islam telah mengatur kegiatan bisnis secara eksplisit dan memandang bisnis sebagai sebuah pekerjaan yang menguntungkan dan menyenangkan. Sehingga Al-Quran sangat mendorong dan memotivasi umat Islam untuk melakukan transaksi bisnis dalam kehidupan mereka. Al-Quran mengakui legitimasi bisnis dan juga memaparkan prinsip-prinsip dan petunjuk-petunjuk dalam masalah bisnis yang dapat diklasifikasikan dalam 3 bagian, yakni sebagai berikut. Pertama, kebebasan dalam usaha. Kedua, keadilan sosial. Dan ketiga, tata krama perilaku bisnis. Sahabat kakek Merza sekalian, Al-Quran mengakui hak individu dan kelompok untuk memiliki dan memindahkan sesuatu kekayaan secara bebas dan tanpa paksaan. Al-Quran mengakui otoritas delegatif terhadap harta yang dimiliki secara legal oleh seorang individu atau kelompok. Al-Quran memberikan kemerdekaan penuh untuk melakukan transaksi apa saja, sesuai dengan yang dikehendaki dengan batas-batas yang ditentukan oleh syariah. Kekayaan dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa diganggu-gugat, dan tindakan penggunaan harta orang lain dengan cara tidak halal atau tanpa izin dari pemilik yang sah merupakan hal yang dilarang. Oleh karena itu, penghormatan hak hidup, harta, dan kehormatan merupakan kewajiban agama sebagaimana terungkap dalam surat An-Nisa ayat 29. Pengakuan Al-Quran terhadap pemilikan harta benda merupakan dasar legalitas seorang muslim untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan harta miliknya. Apakah dia akan menggunakannya, menjual, atau menukar harta miliknya dengan bentuk kekayaan yang lain. Al-Quran memberikan kebebasan berbisnis secara sempurna, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Pembatasan dalam hal keuangan dan kontrol pertukaran juga didasarkan pada hukum natural dan alami. Pembatasan dalam hal keuangan dan kontrol pertukaran juga dibebaskan, karena hal itu menyangkut kebebasan para pelaku bisnis. Kompetensi terbuka didasarkan pada hukum natural dan alami, yakni berdasarkan penawaran dan permintaan, atau yang dikenal dalam istilah ekonomi sebagai supply dan demand. Akan tetapi, perlu diingat bahwa legalitas dan kebebasan di atas jangan diartikan
dapat menghapus semua larangan, tata aturan, dan norma yang ada di dalam kehidupan berbisnis. Seorang Muslim diwajibkan melakukan secara penuh dan ketat semua etika bisnis yang ditata oleh Al-Quran pada saat melakukan semua transaksi, yakni pertama, adanya ijab kabul atau tawaran dan penerimaan antara dua pihak yang melakukan transaksi. Kedua, kepemilikan barang yang ditransaksikan itu benar dan sah. Ketiga, komoditas yang ditransaksikan berbentuk harta yang bernilai. Keempat, harta yang ditetapkan merupakan harga yang potensial dan wajar. Kelima, adanya opsi bagi pembeli untuk membatalkan kontrak saat jika mendapatkan kerusakan pada komoditas yang akan diperjualbelikan atau khiyar ar-ruhiyah. Dan keenam, adanya opsi bagi pembeli untuk membatalkan kontrak yang terjadi dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak atau khiyar al-shar. Sahabat kakek Mirza sekalian, meskipun dalam melakukan transaksi bisnis, seorang muslim harus juga memperhatikan keadilan sosial bagi masyarakat luas. Ajaran Al-Quran yang menyangkut keadilan dalam bisnis dapat dikategorikan menjadi dua, yakni bersifat imperatif atau perintah dan berbentuk perlindungan. Salah satu ajaran Al-Quran yang paling penting dalam masalah pemenuhan janji dan kontrak adalah kewajiban menghormati semua kontrak dan janji, serta memenuhi semua kewajiban. Al-Quran juga mengingatkan bahwa setiap orang akan diminta pertanggungjawabannya dalam hal yang berkaitan dengan ikatan janji dan kontrak yang dilakukannya, sebagaimana terdapat dalam surah Al-Isra ayat 34. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Al-Quran menginginkan keadilan terus ditegakkan dalam melakukan semua kesepakatan yang telah disetujui. Kepercayaan konsumen memainkan peranan yang vital dalam perkembangan dan kemajuan bisnis. Itulah sebabnya mengapa semua pelaku bisnis besar melakukan segala daya upaya untuk membangun kepercayaan konsumen. Al-Quran seringkali menekankan perlunya hal tersebut melalui ayat-ayat yang memerintahkan umat Islam untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan akurat, dan memperingatkan dengan keras siapa saja yang melakukan kecurangan akan mendapat konsekuensi yang pahit dan getir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat kakek Mirza sekalian, Islam juga peduli terhadap hukum perlindungan terhadap hak-hak dan kewajiban mutualistik antara pekerja dengan yang mempekerjakan. Etika kerja dalam Islam mengharuskan bahwa gaji dan bayaran serta spesifikasi dari sebuah pekerjaan yang akan dikerjakan harus jelas dan telah disetujui pada saat adanya kesepakatan awal, dan pembayaran telah dilakukan pada saat pekerjaan itu telah selesai tanpa ada sedikit pun penundaan dan pengurangan. Para pekerja juga harus mempunyai kewajiban untuk mengerjakan pekerjaannya secara benar, efektif, dan efisien. Al-Quran mengakui adanya perbedaan upah di antara pekerja atas dasar kualitas dan kuantitas kerja yang dilakukan, sebagaimana yang dikemukakan dalam surat Al-Ahqaf ayat 19, surat Al-Najm ayat 39-41. Sungguh menarik apa yang ada dalam Al-Quran yang tidak membedakan perempuan dengan laki-laki dalam tataran dan posisi yang sama untuk masalah kerja dan upah yang mereka terima, sebagaimana yang terungkap dalam surah Ali Imran ayat 195. Sahabat kakek Mirza sekalian, Al-Quran memerintahkan kepada manusia untuk bertindak jujur, tulus, ikhlas, dan benar dalam semua perjalanan hidupnya. Dan hal ini sangat dituntut dalam bidang bisnis.
Islam memerintahkan semua transaksi bisnis harus dilakukan dengan jujur dan terus terang, dan tidak dibenarkan adanya penipuan, kebohongan, serta eksploitasi dalam segala bentuknya. Perintah ini mengharuskan setiap pelaku bisnis secara ketat berlaku adil dan lurus dalam semua dealing dan transaksi bisnisnya. Islam juga mengajarkan untuk melakukan tugas-tugas dan pekerjaan tanpa ada penyelewengan dan kelalaian, dan bekerja secara efisien dan penuh kompetensi. Ketekunan dan ketabahan dalam bekerja dianggap sebagai sesuatu yang mempunyai nilai terhormat. Suatu pekerjaan kecil yang dilakukan secara konstan dan profesional lebih baik dari sebuah pekerjaan besar yang dilakukan dengan cara musiman dan tidak profesional. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi, "Sebaik-baiknya pekerjaan adalah yang dilakukan penuh ketekunan walaupun sedikit demi sedikit." Dari hadis yang diriwayatkan oleh A.R. Tirmizi. Kompetensi dan kejujuran adalah dua sifat yang membuat seseorang dianggap sebagai pekerja andalan seperti yang dinyatakan dalam surat Al-Qasas ayat 26. Standar Al-Quran untuk kepatutan sebuah pekerjaan adalah berdasarkan kepada keahlian dan kompetensi seseorang dalam bidangnya. Ini merupakan hal penting, karena tanpa adanya kompetensi dan kejujuran, maka bisa dipastikan tidak akan lahir efisiensi dari seseorang. Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi pemilik otoritas untuk melakukan investigasi sebelum ia menentukan seseorang dalam jabatan publik tertentu, terutama dalam posisi-posisi kunci dan pengambil keputusan. Sahabat kakek Mirza sekalian, Al-Quran juga memerintahkan kaum muslim untuk melakukan penyelidikan dan verifikasi atau tabayun terhadap semua pernyataan dan informasi yang datang sebelum ia mengambil suatu keputusan dan melaksanakan sebuah aksi, serta melaksanakan investigasi terhadap komunitas tertentu sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian. Dalam rangka penerapan keadilan dalam perilaku bisnis, Al-Quran telah memberikan petunjuk-petunjuk yang pasti bagi orang-orang yang beriman yang berguna sebagai alat perlindungan, sebagaimana yang diatur dalam surah Al-Baqarah ayat 282 dan 283. Alat perlindungan yang dimaksud adalah membuat kontrak pada saat bisnis dilakukan, terutama untuk jual beli yang dilakukan tidak dengan cara tunai atau cash. Penulisan kontrak tersebut harus disertai dengan saksi, minimal 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Perlindungan lainnya bagi transaksi bisnis yang tidak dilakukan dengan tunai adalah jaminan barang milik pihak yang berutang kepada pihak yang memberi piutang hingga seluruh transaksi pembayaran terakhir selesai dilaksanakan. Sahabat kakek Mirza sekalian, dalam pandangan Al-Quran, tanggung jawab individual sangat penting dalam sebuah transaksi bisnis. Karena setiap individu bertanggung jawab terhadap semua transaksi yang dilakukannya, dan tidak ada seorang pun yang memiliki privilege tertentu ataupun imunitas untuk menghadapi konsekuensi terhadap apa yang dilakukannya. Hal tersebut merupakan alat pencegah terhadap terjadinya tindakan yang tidak bertanggung jawab. Karena setiap orang akan diminta pertanggungjawabannya baik di dunia maupun di akhirat. Itulah tadi sahabat kakek Mirza, bagaimana Al-Quran melegitimasi bisnis. Dengan demikian, kita semakin yakin bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk hidup bagi seorang muslim. Karena ia tidak hanya mengatur tentang hubungan vertikal kepada Allah Sang Pencipta, tetapi juga
terhadap sesama makhluknya. Baik sahabat kakek Merza, sampai di sini dulu sesi ini. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya tentang berbagai aktivitas transaksi ekonomi syariah lainnya. Sampai bertemu kembali dengan kakek Merza, pensiunan gaul, banyak acara di episode berikutnya. Dah, assalamualaikum.